kembali lagi ya bersama saya Supri Lovely Dog. Nah, kali ini saya akan update latihannya si Enzo ya. Jadi setelah hampir 2 minggu lebih di sini, apa yang udah dicapai akan saya coba kasih update-nya di sini. Nah, bagi yang kemarin ngikutin tahap pertama bisa dilihat sekarang tahap berikutnya ini apa aja yang udah dicapai si Enzo dan bagaimana cara supaya target itu tercapai akan saya share di video berikut. Jadi si Enzo ini saya ajarin marking ya. Marking itu saya pakainya ini nih. Jadi marking itu saya suruh misalnya si Enzo saya suruh ke sini. Jadi ini sebagai tempat dia berlatih sih. Good. And good job. And good job. Good. Okay. Oh. Jadi bisa disuruh ke marking ya atau ke tempat yang saya mau. Jadi karena si Enzo ini anjing rumahan akan ditaruh di dalam rumah. Jadi marking ini penting ya. Misalnya satu saat dia ada tamu terus kita suruh dia stay di marking ini dia bisa. Jadi marking ini fungsinya banyak sekali dan sangat berguna apabila kita melatihnya dengan benar. Good. Jadi bisa marking to marking ya. Kalau misalnya satu marking ini dia udah menguasai dengan benar, bisa ke marking berikutnya. Sit. Good. Down. Stay. Jadi marking ini juga fungsinya sangat vital juga kalau kamu mau ngelatih perintah stay. Perintah stay ya. Jadi lebih mudah. Misalnya disuruh di markingnya, kemudian stay sampai berapa saat, baru setelah dia benar kasih reward. Jadi bisa berpindah dari satu marking ke marking lain. Stay. Ini lebih memudahkan ya, tapi intinya kembali lagi ya, inti dari sebuah teknik latihan itu adalah kita harus berani mengoreksi ya, mengoreksi kalau misalnya dia nih begini ikutin, jadi tetap harus dia ada di dalam markingnya dia baru nantinya akan dapat reward. Jadi kita harus berani memberikan koreksi, berani istilahnya tega. Jadi kalau nggak mencapai target yang kita mau ya kita nggak akan berikan reward ke si anjingnya. Sit. Ya. Good job. Sit. Ya. Stay. Jadi lebih mudah dalam pengaplikasian. Jadi kalau dia bangkit, ya. Stay, arahkan lagi ke markingnya dan disuruh ya apa yang kita mau. Misalnya stay ya, dia harus stay sampai benar-benar misalnya targetnya saya 1 menit atau 30 detik ya. No. Hands up. Ya. Stay. Atau 1 menit atau 30 detik. Jadi sebelum target itu tercapai ya dia kalau berpindah tempat no. Karena dia melihat tangan saya bergerak ini. Ya. Bergerak. Jadi sebelum targetnya tercapai ya kita suruh terus begitu, diulang-ulangi aja. Jadi harus berani koreksi ya seperti saya bilang tadi. Stay. Stay. Good job. Jadi setelah kita merasa targetnya cukup atau istilahnya menurut kita sudah oke, baru kita datang memberikan reward ke si anjingnya itu. Sit. Sit. Stay. And. Jadi progresnya sudah bisa second ya si Enzo. Kemudian spin. Spin lagi. Okay. Sit. Down. Jadi hampir 5 perintahnya udah dikuasai kecuali healing ya. Healing saya ini belum progres. Nanti akan saya coba update progres latihan healingnya ya. Healing itu jalan di samping. Kalau panggilan sih saya rasa untuk setiap anjing yang dekat dengan kita itu kita nggak perlu latih ya, karena pasti dipanggil pasti mau. Esok.
Sit. Good. Job. Good job. Huh? Sit. Come on. Sit. No. Hands up. Hands up. Sit. Good. Good job. Kemudian si Enzo ini sekarang lagi belajar rolling ya. Nah. Good job. Nih lagi belajar rolling, kan? Sit. Sit. Kan? Good job. Good job. Good job. Good job. Sit. No. Sit. Down. Down. Good job. Good job. Good job. Oke, jadi itu adalah progres latihan si Enzo selama saya latih ya. Jadi intinya harus konsisten melatih, kemudian capai target yang diinginkan ya. Misalnya latihannya yang belum tercapai, latihannya stay atau down atau ya itu terus yang terus dilatih agar anjing semakin paham baru nanti berpindah ke progres berikutnya. Jadi intinya latihan itu harus ada targetnya. Jadi anjing itu tahu kapan apa istilahnya dia mendapatkan finishnya kapan. Jadi kalau dia ada targetnya misalnya latihannya stay ya, latihannya stay itu yang terus dikontinue sampai benar-benar mencapai target yang kita mau, baru nanti bisa berpindah ke progres berikutnya. Oke, nanti kita lanjut lagi ke latihan healing di video berikutnya. Nah, jadi di area-area bermain gini ya, disediakan underpad ya, agar jadi kalau dia pengen pipis, kalau dia markingnya jauh, sulit mencari, maka biasanya akan pipis sembarangan. Tapi kalau underpadnya di area-area dia dekat bermain, biasanya dia akan cenderung memilih pipis di underpad karena dia melihat markingnya ya. Tanda-tanda pipis gitu ya, muter berarti mau pipis. Good job, good boy.